tahun ini gue set goals buat diri gue sendiri. Salah satunya adalah baca 24 buku. Jadi hari ini gue bakal ngomongin dikit soal buku yang gue baca di tahun 2024. Awalnya baca Better Than The Movies dari Lynn Painter ini. Jadi dia kayak romcom anak SMA gitu, simple banget, gampang dibaca. Buku yang selanjutnya gue baca adalah buku kedua dari series Fourth Wing yang gue baca tahun sebelumnya, Iron Flame. Ini gue rate nggak begitu tinggi, kayak enggak deh, 4, lumayan tinggi. Tapi gue ngerasa pace-nya agak terlalu pelan awalnya, terus tiba-tiba semua plotnya dihabisin di belakang. Mungkin karena autornya juga ngeluarin bukunya, kata orang-orang tuh lumayan diburu-buruin sama publishernya karena trennya lagi naik waktu itu. Buku selanjutnya yang gue baca adalah The Bromance Book Club. Oke, gue rate lumayan, kayak 4 gitu, karena lumayan enjoyable ya. Dia bercerita tentang satu cowok yang trying to save his marriage sama istrinya ini, dan gimana dia dan teman-teman dia yang cowok ini bikin satu book club buat ngebantuin dia solve masalah dengan istrinya dengan cara baca buku romance. Jadi menurut gue konsepnya unik banget dan eksekusinya juga. The next book itu buku pertama Emily Henry-nya gue, yaitu Beach Read. Gue suka banget, overall enjoyable banget. Bercerita tentang satu romance writer yang datang ke satu kota kecil karena dia lagi nggak ada ide mau nulis apa. Terus di sana dia ketemu satu cowok. Awalnya mereka nggak suka satu sama lain ya, tapi ya pelan-pelan mereka discover something about each other yang mirip banget sama diri mereka sendiri gitu. Terus the next yang gue baca itu Normal People. Ini dia bercerita tentang dua anak SMA, satu cewek satu cowok. Ceweknya ini kayak nerdy yang nggak begitu banyak orang kenal di sekolah, sedangkan cowoknya ini cowok populer. Dan ini bercerita tentang pertemanan mereka yang cukup unik. Nulisnya Sally Rooney ini nggak pernah gue lihat di mana-mana sih, kayak dia tuh nulis tanpa tanda kutip, guys. Awalnya gue ngerasa kayak ini susah banget dibaca, tapi lama-lama enjoy aja. Bukunya tuh lumayan tipis, jadi cepet bacanya. Selanjutnya gue baca 2 buku dari Sarah J Maas yang paling terkenal, yaitu A Court of Thorns and Roses sama A Court of Mist and Fury. Yang buku pertama nih agak mirip Beauty and the Beast, bercerita tentang Feyre bacanya. Dia ditarik ke satu dunia yang magical karena dia nggak sengaja ngebunuh satu orang yang dia nggak tahu adalah seseorang yang involved di dunia magic ini. Dan intinya ini menceritakan gimana cara dia akhirnya navigate her way di dunia itu dan apa aja yang dia discover tentang dunia ini. Pertamanya oke, 3 bintang. Buku keduanya sih yang seru banget. Next gue baca The Love Hypothesis. Ini buku pertama gue dari Ali Hazelwood. Gue suka sih kayak romance yang ringan, dan gue suka banget cara Ali Hazelwood nulis bukunya. Kayak conversation yang ada di dalam sana tuh enjoyable banget aja, dan udah lama banget gue nggak kayak rasa gitu pas baca romance novel, sama kayak Emily Henry sih. Terus lanjutnya gue baca buku bahasa Indo, yaitu Heartbreak Motel. Ini menurut gue konsepnya oke, tapi eksekusinya kurang. Dia cerita tentang satu artis, terus dia juga ada highlight soal abuse ya. Tapi honestly abis gue baca, gue gak begitu get sih kayak ceritanya keseluruhannya tentang apa, karena dia banyak mention soal hal-hal random, tapi gak, akhirnya satu keseluruhan ceritanya gue juga gak dapet gitu. Jadi ini sayang banget sih, padahal dia lumayan ngetren ya, apa gue doang yang gak dapet konsepnya. Oke, anyway, di gue ini buku kurang. Next gue baca One True Loves judulnya. Ini tentang satu cewek yang ngira pasangan dia udah meninggal, jadi akhirnya dia menjalani hidup. Terus dia ketemu satu orang dan dia udah tunangan sama orang ini. Terus tiba-tiba ternyata pasangan dia yang dulu masih hidup dan kembali. Terus ini perjalanan dia kayak discover gue harus milih yang mana gitu. Terus selanjutnya yang gue baca adalah The Underground Library. Ini historical fiction pertama gue yang gue suka banget. Alasannya gue pilih buku ini tuh cuma karena temen gue namanya Jennifer dan nama gue ada Ryan. Jadi kita kayak Jennifer Ryan, kita baca. Terus oh my god, ternyata ini membuka jalan gue dalam memulai membaca historical fiction.
Terus buku selanjutnya langsung historical fiction yang selalu ada di list gue, yaitu The Nightingale. Dan ini turns out jadi buku terfavorit gue tahun ini. Gue kasih bintang 5. The Underground Library juga 5. Underground Library itu settingnya di London, tentang 3 cewek di masa Perang Dunia II. Terus kalau The Nightingale ini bercerita tentang Perang Dunia II di Paris. Peran utamanya itu 2 kakak beradik yang awalnya nggak suka satu sama lain, tapi mereka harus berjuang bersama di masa itu karena para laki-lakinya tuh dibawa ke perang ya. Jadi ya ini kayak bercerita tentang perjalanan mereka di sana, apa aja yang mereka lakukan. Ceritanya fast paced, kayak itu buku 1000 halaman ya. Terus pas nyampe 500 halaman tuh gue baru bener-bener sadar, kayak saya nggak berasa kan. Terus gue liat, udah 500 halaman. Gila, ini gue rasanya terbang gitu sih bacanya. Terus buku selanjutnya yang gue baca itu buku klasik pertama gue dari Jane Austen, judulnya Persuasion. Gue suka sih, ternyata buku klasik tuh ada khasnya sendiri ya, kayak kata-kata yang dia pakai tuh cantik gitu, kalimat dia tuh bisa dibaca sih sebenarnya. Jadi waktu itu cara gue baca adalah gue puter audiobook gratisan yang di YouTube sambil baca bukunya. Terus bahkan chapter-chapter pertama tuh gue cari cliff notes. Kalau misalnya buku klasik tuh kan di US kan jadi tugas membacanya anak-anak. Jadi online tuh banyak banget ringkasan-ringkasan chapter summary gitu. Jadi gue baca itu dulu, baru gue baca chapternya. Tapi setelah udah nyampe 5 chapter gitu, akhirnya bisa mulai kebiasaan sih dengan penggunaan kata dan struktur kalimat yang dia pakai. Lanjutnya gue baca Checkmate dari Ellie Hazelwood, buku kedua gue. Lumayan enjoyable, kayak tapi nggak sebagus Love Hypothesis buat gue. Terus gue baca buku dari John Green, Looking for Alaska. Oke lah, karena gue dari dulu selalu pengen baca buku John Green, nah akhirnya kesampean. Gue nggak begitu inget tentang apa ya, karena oke-oke aja. Buku selanjutnya juga buku keduanya Emily Henry yang gue baca, People We Meet on Vacation, karena gue nemu di second hand bookstore, tapi ternyata gue nggak gitu enjoy juga. Yang gue nggak gitu enjoy tuh gue basically lupa ingatan tentang apa bukunya. Next gue baca The Cruel Prince. Ini karena gue nonton videonya Hailey Pham, kalau kalian tahu, booktuber di US. Terus dia suka banget sama series ini, jadi gue mencoba untuk suka, tapi ternyata nggak bisa guys. Jadi ya, The Cruel Prince, maaf banget, cuma 3 bintang. Next gue baca The Courage to Be Disliked. Ini buku non-fiction yang gue udah mulai dari beberapa tahun yang lalu dan akhirnya baru selesai sekarang di tahun 2025. Semoga gue bisa mulai baca buku non-fiction lebih banyak lagi, karena ya bukannya nggak bagus sih baca buku fiction, tapi gimana ya, gue pengen lebih bisa konsisten aja. Baca buku yang boring juga sebuah training ya kayaknya. The Courage to Be Disliked gue suka banget. Dia tuh tentang conversation dari 2 orang, ada satu young people sama satu lagi philosopher. Terus dia bercerita tentang sebenarnya keresahan hidup lu tuh semuanya dari interpersonal relationship, kayak hubungan lu sama orang lain. I really like this book. Bahkan sampai gue bikin review pertama gue di Goodreads gara-gara buku ini. Selanjutnya gue ada baca The Unhoneymooners. Gue lupa tentang apa, gak begitu suka juga. Terus ada baca You Again dari Kate Goldbeck. Ini akhirnya gue DNF ya, kayak did not finish karena I don't know what's going on. Gue ngerasa ini buku boring banget, jadi it's just a no for me. Terus gue baca Abby Jimenez, Yours Truly. Ini benar-benar buku yang sesuai dengan ekspektasinya. Gue suka nonton satu YouTuber namanya Sophie Jane dari Aussie. Terus dia suka banget buku ini, dan ini buku tuh udah gue taruh di list gue lama banget, dan akhirnya gue baca juga. Bener-bener enjoyable banget. Dia tentang 2 dokter yang awalnya saingan mau jadi kayak chief of division. Menurut gue ini buku conversationnya oh my god, gue sampai banyak banget highlight di Kindle gue. Terus uniknya tentang buku ini adalah cowoknya mengidap kayak anxiety gitu kan. Biasa kalau misalnya di buku-buku lebih banyak cewek ya, terus ini tuh cowok. Dan menurut orang-orang yang punya anxiety, pas gue baca reviewnya tuh, depiction of anxiety yang ditulis Abby Jimenez tuh sangat-sangat dekat dengan realita gitu. Jadi dia benar-benar research. Terus selanjutnya gue
dengar audiobook dari Part of Your World. Ini buku Abby Jimenez juga, dia dalam seriesnya Yours Truly juga, tapi dia buku pertamanya. Jadi gue baca buku 2 dulu baru denger buku pertama. Gue gak begitu suka. Dia ada age gap ya antara cewek dan cowoknya. Jadi ceweknya tuh dokter di rumah sakit yang si toko Yours Truly bekerja juga. Cowoknya tuh tinggal di satu small town dan ya tentang 2 orang inilah. Selanjutnya gue baca Funny You Should Ask. Ini buku tentang ada satu jurnalis yang dulu interview aktor terkenal, terus 10 tahun kemudian dia ngulang interview itu lagi karena interview dia yang dia lakukan 10 tahun yang lalu itu, karir dia langsung melesat. Jadi ada banyak request buat dia ngelakuin interview lagi 10 tahun kemudian. Dan di sanalah kita tahu kayak hubungan mereka selama 10 tahun tuh kayak gimana, dan hubungan mereka saat si cewek menginterview dia 10 tahun lalu tuh kayak gimana. Ini enjoyable juga. Terus yang terakhir yang gue baca adalah Don't Be in Love. Ini last review of the year gue. Jadi gue baca ini karena settingannya di London sih. Ini fast paced banget. Bukunya tentang satu anak university yang pergi exchange ke London, bertemu dengan satu orang terkenal di London gitu ya, mirip-mirip sama fanfiction gitu lah. Terus ya bercerita tentang hubungan antara mereka berdua gitu. Ini gue suka banget purely karena settingannya di London dan dia detail banget soal kayak tempat-tempat yang dia visit. Kalau misalnya kalian ada yang nonton dan suka baca buku juga, boleh komen di bawah buku yang kalian rekomen apa. Siapa tahu ada yang sama dengan list gue, dan siapa tahu kita bisa tukeran dan gue bisa baca buku yang kalian rekomen. Thank you for watching.